Baterai ini kali piro Kak Zulon nggak? Satu, dua. SPBU mati Mas Bro, SPBU nih. Ya Allah, iya. SPBU AKR yang berada di ruas jalan dari Palian menuju ke Saptosari. Ada yang bilang dan juga saya pernah baca kalau apabila ada yang punya hajat, terus hajat tersebut didoakan atau diaminkan lebih dari 40 orang, maka hajat tersebut dengan izin Allah akan segera terwujud. Dan juga ada yang bilang, dan saya juga pernah baca, bahwa setiap doa selalu kembali kepada yang mendoakan. Jadi kalau doa yang baik akan kembali kepada yang mendoakan yang baik pula. Maka dari itu aminkan doa saya ini agar Mandek Motovlog segera punya motor lagi, agar bisa antar kota antar provinsi lagi pakai motor, bukan naik bis. Oke Mas Bro, selamat datang di Mandek Motovlog. Yo, Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nitip doa katanya kan seperti itu. Jadi agar embel-embel antar kota antar provinsi ini tetap berlaku gitu Mas Bro. Wah, ini rombongan nang pantai kaya iki ya, berbondong-bondong. Jadi kalau Mandek Motovlog segera punya motor lagi, maka video antar kota antar provinsi bisa ada lagi, begitu Mas Bro. Dan juga sebenarnya banyak sekali video-video yang saya buat ketika dalam perjalanan dari dan ke Gunung Kidul. Kalau numpak bis, saya nggak mungkin bikin video di Semin, Karangmojo, terus mana Tanjakan Bundelan atau Sambeng, nggak mungkin. Karena kalau naik bis ya lewatnya ya dari terminal ke Tandan, Piungan, itu aja. Ada pertanyaan di komentar yang bisa saya jawab langsung di komentar tersebut, dan saya merasa cukup dengan menjawab langsung di komentar. Tapi ada juga pertanyaan yang saya ini merasa kurang puas kalau dijawab langsung di komentar, karena pertanyaan tersebut membutuhkan suatu penjelasan. Maka dari itu saya buat video ini untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar. Tapi ya nggak banyak sih, hanya 4 saja. Kenapa 4? Ya karena memudahkan penghafalan Mas Bro. Pertanyaannya saya pilih-pilih dulu, terus saya pikirkan jawabannya. Oke, langsung pertanyaan pertama ya. Aslinya mana Pak D? Kok ngakunya Gunung Kidul tapi logatnya Jawa Timuran? Yo iya. Mungkin pertanyaan ini berdasarkan kecurigaan dan mempertanyakan ke Gunung Kidulan saya. Oke Mas Bro, saya jawab sekarang. Ya, saya berasal dari Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, di sebuah desa yang berjarak 11 km di sebelah utara kota Mojokerto. Sebenarnya jawaban ini sudah saya posting di Instagram di Facebook ya, beberapa minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu. Karena 1 bulan yang lalu ada satu jurnalis dari media online Gunung Kidul, yaitu seputar gk.id, yang berkomentar di video saya, terus menanyai saya bersedia diwawancara atau tidak. Ya saya bilang bersedia. Terima kasih buat Mas Joko dan Ibu Sopore. Wah, itu saya nggak tanya namanya ibunya, tapi orangnya cantik pokoknya. Ya, terima kasih buat Mas Joko yang sudah menanya-nanyai saya, lalu dimuat di media Gunung Kidul seputar gk.id. Link ada di deskripsi ya. Ya, di berita tersebut sudah lengkap, ada nama asli saya, umur saya,
terus mulai ngevlog. Alah, akeh pokoknya Mas Bro. Banyak pertanyaan di sana yang saya jawab. Ya semoga semakin banyak yang tahu akan Mandek Motovlog, jadi semakin banyak orang yang terobati kangennya. Dan ternyata Mas Joko ini juga bikin channel ya, channel YouTube namanya SG Story. Mas Joko ini bikin vlog muter-muter juga tapi pakai mobil ya, jadi car vlog. Jadi kalau yang pengen merasakan sensasi vlog naik mobil, boleh samperin tuh channel SG Story. Pertanyaan kedua, Upload video pertama kali tahun berapa Pak D? ya ini juga pertanyaan yang tidak bisa langsung saya jawab. Kalau ditanya upload pertama kali tahun berapa ya, terus dilihat di halaman channel saya, akan terlihat video yang pertama saya upload adalah video bengkel Walang Abiaksa ya, dan itu saya upload di akhir 2017, Desember 2017. Dan itu nggak salah sih kalau itu yang jadikan patokan upload pertama. Padahal ada yang lebih benar lagi, yaitu saya pernah mengupload video di tahun 2012, yaitu video anak saya Raditya sekarang yang sudah gede ini di sini di belakang saya. Ya, dulu masih kecil ya, sekitar 2 tahun. Raditya sedang makani sapi, lalu saya upload ke YouTube. Waktu itu iseng-iseng saja sih. Ternyata lumayan banyak yang nonton ya, sampai 60 ribuan lebih yang nonton. Videonya sekarang saya set tidak publik karena tidak relevan dengan Mandek Motovlog, tapi masih bisa ditonton dengan klik link yang ada di kanan atas ini. Pertanyaan ketiga ya, Kenapa pasang kamera di samping kiri helm, kok nggak di depan helm atau di moncong helm? oke. Dulu pertama kali saya bikin konten motovlog, saya memasang kamera ada di depan helm, di moncong helm ya. Karena itu yang paling simpel, paling mudah, paling sedikit membutuhkan aksesoris action kamera. Tapi seiring berjalannya waktu, saya melihat-lihat motovlogger lain, saya kok lebih suka menonton video yang kameranya ada di samping kiri, baik motovlogger luar negeri dan dalam negeri. Dan seiring berjalannya waktu pula, ketika saya berganti kamera yang ada fitur AIS, fitur stabilisasi, ketika kamera dengan fitur AIS dipasang di depan sini ya, maka speedometer dan spion ini menjadi tidak kelihatan karena fitur AIS membuat menghasilkan video yang sedikit crop. Jadi kesannya menjadi kurang bagus karena video speedometer dan spion nggak kelihatan, maka memberi kesan bahwa kamera terbang di atas jalan. Tapi kalau diletakkan di samping seperti ini, masih menyisakan sedikit speedometer mungkin ya, dan sedikit spion, dan juga masih ada terlihat helm saya ini. Nah, ini kelihatan helm saya masih terlihat, dan ini tetap memberi kesan bahwa ini adalah sepeda motor. Lanjut ke pertanyaan keempat ya. Pertanyaan keempat ini pertanyaan yang sebenarnya tidak ditanyakan di komentar ini, tapi ditanyakan secara offline oleh teman-teman saya, oleh orang-orang yang saya kenal, dan oleh orang-orang yang saya kenal dan tahu kalau saya punya channel YouTube. Pertanyaannya adalah, Loh, video sampean wis ono iklane ngono. loh iya wis ono iklan ya, alhamdulillah. Terus sampean wis ono duit piro teko YouTube? Nah ini ini pertanyaan yang gitu loh. Lah apa takon-takon itu. Ya mungkin penasaran ya kalau YouTuber itu tahunya mereka, tahunya teman-teman saya penghasilannya gede. Ya memang gede kalau channelnya udah gede. Tapi Mandek Motovlog ini masih channel kecil ya, subscriber masih di bawah 10.000, bahkan jauh di bawah 100.000. Jadi penghasilannya juga masih sangat kecil. Kalau pengen tahu berapa per bulannya bisa cek di socialblade.com.
masukkan nama channel di situ, nanti ada estimasi pendapatan per bulannya berapa, per tahunnya berapa ada. Tapi kalau mau pastinya berapa nyo tak ancar-ancar Mas Bro, jreng sama lihat sendiri itu pendapatan saya per bulannya berapa. Jadi kalau sekarang ini saya bikin konten untuk mencari uang, tidak sepenuhnya benar ya, karena tidak setiap bulan saya menerima gaji dari YouTube, belum tiap bulan. Ya mungkin suatu hari nanti dongakno ae. Katanya setiap doa yang diaminkan oleh 40 orang lebih akan diijabah oleh Allah. Jadi wis lega ya, ero kabeh ngasline aku sapa, asale saka ngendi, jenengku sapa, umurku piro, ada semuanya ya. Sampai gajianku piro teko YouTube ero kabeh wis lega. Wis ya. Ya, kalau ada pertanyaan lain monggo silakan bertanya di komentar. Nanti akan saya jawab. Kalau bisa, kalau tidak bisa saya jawab ya saya buatkan videonya. Dan sekali lagi kalau ada pertanyaan yang berujung ke chattingan atau berujung ke pertengkaran mungkin silakan DM Instagram atau inbox Messenger. Sudah sampai pasar Pelayan ini Mas Bro. Sudah waktunya pulang setelah membuat berapa video tadi rek? Wakil rek. Ya sudah saya tayangkan itu videonya. Jadi ini sambil menyelam 2-3 pulau terlampaui. Yoi. Oke ya, sebelum omongan saya semakin ngelantur, karena kalau semakin lama ngomong semakin kehabisan bahan, omongan saya semakin ngawur. Ini sudah sampai di pasar Pelayan lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga sampean sehat selalu ya Mas Bro, rezekinya lancar, sekeluarga sehat semuanya, agar bisa bekerja mencari uang. Yoi. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga harimu menyenangkan. Wassalamualaikum. Salam satu aspal.